pompa air mati, kita butuh, kita tinggal nyalakan ini. Nah, artinya inilah disebut menyalakan pompa air dengan cara otomatis dan cara manual. Assalamualaikum, selamat dini hari kawan-kawan semua. Jumpa lagi di channel yang berisi tentang video saya dalam belajar membuat atau memperbaiki sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari, yakni channel cara saya. Kawan-kawan, saya sedikit berbagi pengalaman. Mungkin kita semua di rumah atau di manapun mempunyai pompa air. Pompa air itu biasanya untuk mengisi itu biasanya ada yang sistem otomatis, kawan-kawan. Otomatisnya itu ada di pelampung, ada pelampung di toren, di penampungan, di menara atau di toren, di tandon itu, kawan-kawan. Nah, hal otomatisnya itu normal, artinya jika di atas di tandon itu posisi air penuh, maka pompa air otomatis mati. Terus jika air keadaan kosong, otomatis mesin air akan menyala. Beberapa waktu yang lalu saya ada sedikit masalah karena air yang turun dari toren atau dari tandon itu, kalau kita pakai untuk nyiram halaman atau lagi nyuci sepeda motor atau nyuci pakai selang di halaman, itu tekanan airnya kurang kencang kalau mengandalkan gravitasi bumi dari tandon tersebut. Air yang keluar dari selang itu kurang sesuai dengan yang diinginkan, atau boleh dibilang kurang kencang. Akhirnya saya mikir, bagaimana kalau kira-kira dilangsungkan ngambil untuk ke halaman itu langsung dari pompa air gitu. Nah, sementara kan kalau boleh oke lah di air buat keran untuk di halaman itu buat nyiram halaman atau nyiram atau nyuci sepeda atau nyuci sepeda motor, kita ambil dari paralon yang langsung dari pompa air. Tapi kan masalahnya kalau dipikir-pikir, sementara pompa air itu menyala kalau posisi tandon penuh atau posisi tandon kosong, dan akan mati dalam posisi tandon penuh. Pertanyaannya, kalau kita lagi butuh pompa air itu menyala dalam posisi air di tandon penuh, artinya kita tidak bisa makai. Kita hanya bisa makai di saat posisi tandon kosong. Setelah saya pikir-pikir, saya akhirnya menemukan solusi bagaimana caranya bisa menyala tanpa harus mengandalkan otomatis dari tandon tersebut. Bagaimana caranya? Saksikan terus video ini sampai akhir. Kawan-kawan, dalam video ini saya akan mencoba bikin sketsanya atau bikin analoginya atau contohnya. Kita akan menganggap bahwa ini adalah pompa air tersebut, lampu ini. Kita anggap ini pompa air. Tentu pompa air ini bakal kita hubungkan ke colokan supaya menyala. Nah, ini juga bakal menerangkan tentang bagaimana sih cara kerja otomatis pompa air yang ada di tandon. Nah, ini kan pasti selalu keadaan tercolok ke sini, keadaan terhubung ke colokan kita untuk menyalakan sang pompa air. Kemudian ini kan kabel dari sumber listrik. Ini adalah pompa air, kita anggap pompa air yang akan dinyalakan. Sistem kerjanya adalah dia akan menuju ke kabel satunya, menuju ke tandon. Nih, ke tandon, anggap ini tandon. Di tandon itu ada pelampung.
pelampung yang membuat switch-nya ini akan naik. Jika air kosong, maka pelampung akan turun, bakal menarik tuas yang ada di atau switch yang ada di dalam sini untuk membuat pompa menyala. Dan jika air penuh, airnya pelampung naik dan ini akan switch-nya akan naik dan membuat pompa mati. Kira-kira alurnya seperti ini, kawan-kawan. Seperti saya bilang, ini kita anggap pompa air, ini adalah sumber listrik, dan ini adalah switch yang ada di tandon. Dan sekarang akan kita menyalakan. Ini kan setelah kita hubungkan ke strom, ini kan posisi lampu mati atau pompa air yang kita anggap pompa air itu mati. Nah, artinya itu tidak menyala karena mungkin posisi air masih penuh. Dan ini kita anggap pompa air, switch-nya ini kan tali. Ini tali ini bakal turun. Nah, kawan-kawan, setelah kita hubungkan ke listrik, ke sumber listrik, dan posisi lampu atau yang kita anggap pompa air masih posisi mati, artinya tandon masih keadaan penuh, penuh ya. Akhirnya switch yang ada di dalam sini masih posisi off. Menurut cara kerja switch ini, jika keadaan air kosong, artinya tali pelampung ini akan menarik switch-nya turun seperti ini. Nah, jika switch-nya ketarik ke bawah penuh, makanya airnya yang kita anggap pompa air ini menyala. Dan jika dalam posisi nantinya air itu penuh, artinya switch-nya itu bahkan ketarik ke atas dan membuat pompa air itu mati. Nah, yang jadi masalah ketika kita membutuhkan pompa air di dalam keadaan ini masih penuh, bagaimana cara kita untuk membuat tetap bisa kita nyalakan? Berarti kita harus memodifikasi rangkaian pompa air ini dari bisa otomatis dan juga bisa manual. Nah, kawan-kawan, bagaimana caranya supaya pompa air ini bisa otomatis dan bisa manual? Caranya adalah dengan cara kita menghubungkan stop kontak, menggunakan stop kontak, kawan-kawan. Bagaimana cara penyambungannya? Berikut caranya, kawan-kawan. Yang kita butuhkan yaitu stop kontak atau saklar. Setelah kita rangkai saklar, kita taruh di sini. Nah, kawan-kawan, setelah kita tentukan posisi dari saklar yang akan kita buat untuk menyalakan secara manual pompa air ini, lalu akan kita rangkai hubungkan dengan kabel utama yang dari tandon atau dari toren yang menuju ke sanyo. Jangan lupa listriknya kita putusin dulu dengan cara mencabut stop kontak ini. Setelah itu kita akan potong kabel ini, kawan-kawan.
Nah, kawan-kawan, setelah tadi kabel ini kita yang dari hubungan dari sini ke sini kita potong di sini tengah-tengah atau di mana di pas di posisi kita menaruh saklar. Ini kabel yang ini kan ada kabel dua, setelah kita potong dua, ini dua, ini dua, ini dua, ini dua. Coba kita hubungkan warna merah semua, kita hubungkan. Ini warna merah, ini warna merah, kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kita isolasi. Nah, setelah kabel warna merah kita isolasi, kita hubungkan yang ketiga warna merah itu kita hubungkan. Kita hubungkan juga yang warna hitam. Ketiga-tiganya ini warna hitam. Warna hitam antar dari tiga kabel ini, kabel dari sini sama dari sini. Setelah kita hubungkan, ini kira-kira seperti ini kawan kalau rangkaiannya. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah kita rangkai seperti ini, hanya kita memutus di sini dan tengah-tengah kita putus, kita hubungkan yang dari sini. Sekarang kita coba apakah ini berfungsi. Nah, kawan-kawan, seperti tadi kan posisi yang kita anggap pompa air mati. Berarti tandon lagi penuh. Di saat tandon lagi mati, lagi kosong, otomatis switchnya ini bakal turun. Dan tandon akan pompa air akan menyala. Di saat tandon penuh, maka switchnya akan naik dan pompa air akan mati. Nah, di saat tandon penuh, pompa air mati, kita butuh pompa air untuk menyala karena tadi kita sudah buat selang untuk menyiram halaman atau mencuci motor, sepeda, segala macam di luar dengan dihubungkan langsung dengan pompa air. Setelah kita pasang seperti ini, nah, walaupun switch di toren itu keadaan air di toren keadaan penuh, kita tinggal menggunakan saklar ini, kawan-kawan. Nah, kita nyalakan, nah, menyala. Kita matikan, mati. Kita nyalakan, menyala. Nah, ini posisi mati, tandon kosong, ininya turun, dan pompa air tidak menyala. Pompa air kosong atau pompa air penuh, switch di tandon mati, pompa air mati, kita butuh, kita tinggal nyalakan ini. Nah, artinya inilah disebut menyalakan pompa air dengan cara otomatis dan cara manual. Demikian video ini kawan-kawan semua, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.